Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ahzab surah 33 ayat 66, 67, 68. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini wilayah iman. Yang memang benar-benar beriman, tidak ada jalan untuk kemudian mengingkari. Dan iman kita bukan iman pokoknya, bukan. Iman kita bukan iman yang membabi buta, bukan. Apa kata Allah? Ini informasi akhirat, ya. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Di saat muka manusia dibolak-balik. Tentu saja bukan cuma muka, ya. Tapi kenapa yang disebut cuma muka? Karena muka memang mewakili, merepresentasikan tubuh manusia atau bagian yang memang paling mencolok, yang paling menonjol pada manusia, sehingga disebutlah muka. Pada hari di mana muka manusia dibolak-balik di api neraka, yaqulun ya laitana ata'na Allah war rasula. Coba kalau kita dulunya mentaati Allah dan Rasulnya. Kenapa kita dulu tidak mentaati Allah dan Rasulnya sehingga kita bernasib seperti ini? Ya laitana ata'nallaha war rasul. Aduhai, apesnya kita. Kenapa dulu kita tidak mentaati Allah dan Rasulnya? Kapan itu diucapkan oleh manusia? Di akhirat nantinya. Nah, informasi-informasi akhirat yang seperti ini sedikit kita beri penjelasan. Siksa akhirat itu sudah ada enggak? Siksa akhirat itu sudah ada enggak? Yang berdasarkan nas, siksa kubur yang memang ada, ya. Bagi yang memang pembangkang, yang mengingkari kebenaran, siksa kubur memang sudah ada. Sebaliknya juga naimul qabri, nikmat kubur juga ada. Tapi siksa akhirat dalam pengertian nanti siksa yang didasarkan pada perhitungan Allah, tentu yang kita pahami belum. Manusia dalam penantian, tapi dalam penantian ada yang menantinya rasanya luar biasa lamanya. Sehari, 1000 tahun. Ada yang dalam penantiannya biasa-biasa saja. Ada yang penantiannya kok kayak mimpi aja. Tergantung amal. Nah, itu azab dan atau siksa kubur. Tapi kenapa Allah bahasakan seperti yang baru saja kita sampaikan? Penghuni neraka di saat dibolak-balik di api neraka, mereka mengatakan, apesnya kita. Coba kalau dulu kita mentaati Allah dan Rasulnya, kita tidak akan bernasib seperti ini. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Padahal belum. Ini difahami oleh para ahli tafsir litahqiqil wuqu', untuk memastikan, meyakinkan bahwa yang demikian memang benar dan pasti akan terjadi. Namanya litahqiqil wuqu', untuk memastikan bahwa itu memang akan terjadi. Belum terjadi, tapi akan terjadi. Nah, inilah wilayah iman. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kita teruskan.
Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Wahai Tuhan kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami. Kami telah mentaati pembesar-pembesar yang ternyata menyesatkan kami. Di akhirat baru ngomong ya. Di akhirat baru ngomong ya. Ya sudah. Memang dimaksudkan tentu adalah orang-orang yang ingkar. Memang dimaksudkan tentu adalah orang-orang yang kafir. Lah sekarang kita orang yang beriman atau gimana? Begitu kita orang yang beriman, bukan. Kita baru mengatakan di akhirat nanti. Sadah pembesar, kubara pemimpin, atau bisa kebalikannya. Pembesar, pemimpin, pemuka, penguasa harus diikuti, harus ditaati. Iya. Harus diikuti, harus ditaati. Iya. Manakala memang mereka benar-benar amanah. Manakala mereka memang benar-benar menjalankan apa-apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengatakan seperti ini, sandungannya di mana? Tahu kan? Kalau kita mengatakan seperti ini, sandungannya di mana? Maksud Ustadz? Kan tadi saya katakan, mereka pemimpin, pemuka, penguasa harus ditaati, harus dipatuhi. Manakala mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, mengungkap yang seperti ini sandungannya di mana? Ini nyambung apa enggak nih? Sandungannya adalah ya kita ini bukan negara Islam lah, menerapkan hukum Islam lah. Kita ini kan majemuk, apalagi. Nah inilah sandungannya kan. Kalau begitu memecahkan persoalan seperti ini gimana? Karena ini selalu memang dijadikan dalih, kita bukan negara yang menerapkan hukum Islam. Kita bukan negara Islam. Sekalipun juga moh dikatakan negara sekuler. Apalagi negara kafir, pasti. Jadi memecahkan yang seperti ini gimana? Mana memecahkan seperti ini? Iya, kalau to the point-nya kita akan mengatakan Islam is the only one right religion. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tapi orang juga tidak akan menerima begitu saja kan. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tapi orang juga tidak akan menerima begitu saja kan. Maka kalau begitu, memang kita harus mengajak manusia mau berpikir tenang, berpikir sehat, merenung, tinggalkan ikatan-ikatan yang ada, ikatan-ikatan primordial, bersihkan hati, kebenaran akan didapatkan. Abu Nuaim ya, seorang pembesar Quraisy yang akhirnya nanti memang jadi ya Muslim yang memang punya nama di kalangan sahabat. Di saat perang Khandaq di keheningan malam, ini Abu Nuaim ini di kubu musuh nih, di kubu kufar Quraisy yang berkolaborasi dengan Yahudi.
menggasak Rasulullah dengan kaum muslimin pada peristiwa perang Khandaq. Di keheningan malam, Abu Nuaim sempat rupanya merenung sejenak. Aku mau memerangi Muhammad dan pengikutnya. Sebenarnya apa ya salahnya Muhammad ya? Dia cuma mengajak orang untuk mentauhidkan Allah. Dia cuma mengajak orang untuk meninggalkan sesembahan selain Allah. Dia tidak berharap kekayaan. Dia tidak berharap kedudukan. Tidak, kalau begitu saya harus mengikuti ajakan Rasulullah. Ini padahal masih di kumpulan bala tentara musyrikin yang memang berkolaborasi dengan Yahudi. Tapi begitu pemikiran yang jujur, kata hati yang jujur itu memang hadir, maka keresahan dan kegelisahanlah yang menyelimuti Abu Nuaim. Dan dia harus cepat menyelesaikan ketidaktenangan dia. Maka bergegaslah dia menyelinap di kegelapan malam, masuk ke kemah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk bukan untuk menggasak Rasulullah, masuk tapi untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Rasulullah semula terkaget, ini kayaknya Abu Nuaim. Kau Abu Nuaim? Ya, wahai Rasulullah. Apa maksud Anda kedatangan Anda ke sini? Rasulullah, saya sudah menyatakan keimanan dan keislaman saya, wahai Rasulullah. Benar, Abu Nuaim? Benar, wahai Rasulullah. Sekarang Rasulullah perintahkan aku apa yang mesti kulakukan untuk perjuangan Rasulullah, untuk kejayaan Islam dan umatnya. Perintahkan aku, wahai Rasulullah, apa yang mesti kulakukan. Oleh Rasulullah akhirnya Abu Nuaim diperintahkan. Engkau pemuka, engkau tokoh, Abu Nuaim, engkau pemuka, engkau tokoh, engkau harus pandai berstrategi. Kacaukan itu bala tentara kaum musyrikin yang berkolaborasi dengan Yahudi. Baru sabda beliau yang memang juga diabadikan, innal harba khud'ah. Perang itu adalah muslihat. Perang itu adalah tipu daya. Perang itu adalah strategi yang jitu. Akhirnya Abu Nuaim menemukan satu cara untuk mengacau balaukan bala tentara kaum musyrikin dan Yahudi. Datang ke Yahudi, kawan-kawanku Yahudi, Rasulullah, bala tentara kaum muslimin menginginkan, karena kita telah melanggar perjanjian untuk tidak berperang, menginginkan tebusan, dan tebusan itu adalah nyawa yang harus dihadirkan dari kalangan Yahudi. Yahudi tentu keberatan. Kenapa mesti dari kita nyawa yang harus diserahkan ke Muhammad? Datang juga ke musyrikin, kaum musyrikin, karena kita telah melanggar perjanjian, maka Rasulullah meminta tebusan arus dari kalangan musyrikin diserahkan ke Muhammad untuk dibunuh. Kacaulah pasukan musuh. Dengan kekacauan yang ada, akhirnya mereka berontakan dan perang Khandaq pun akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Majelis yang dimuliakan oleh Allah karena mengikuti kata hati, karena kejujuran dengan didasarkan pemikiran yang sehat. Akhirnya keberpihakan tidak bisa ditawar-tawar, mesti kepada kejujuran. Dan Abu Nuaim ternyata karena memang tokoh, karena memang pemuka, mampu akhirnya membuat pasukan musuh menjadi berantakan.
strategi di dalam perang. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita kembali ke ayat ini. Yang disari dari cerita yang barusan adalah orang asal mau menggunakan kata hati, mau berpikir tenang, berpikir sehat, berpikir jujur, pasti keberpihakan pada Islam. Pasti keberpihakan pada Islam. Cukupkah itu? Mestinya cukup. Cuman manusia suka ngeyel. Yang sering saya kemukakan kan, yang mudah-mudahan juga terekam baiklah. Untuk membuktikan kebenaran Islam. Manusia umat yang satu, kita nafikan warna kulit, kita nafikan suku. Sudah? Manusia umat yang satu, kita nafikan perbedaan-perbedaan fisiknya. Kita nafikan perbedaan-perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit. Manusia yang satu ada sendirinya atau ada yang menciptakan? Akal sehat pasti akan mengatakan ada yang menciptakan. Manusia yang satu ada yang menciptakan, maka hal yang pasti yang menciptakan tentu Tuhan yang satu. Masa banyak Tuhan? Tuhan yang satu pasti dengan aturan yang satu. Masa banyak aturan? Mikir dong. Jadi kalau gitu persoalannya, orang mau mikir atau enggak? Kemudian mau jujur atau enggak? Itu persoalannya ya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa manusia baru jujur di akhirat? Kenapa manusia baru menyampaikan kebenaran itu di akhirat, mengakui kebenaran itu di akhirat, menolak kebatilan itu di akhirat? Kenapa tidak selagi di dunia? Tapi sekali lagi itu perilaku orang kafir. Yang mukmin tentu tidak demikian. Pertanyaannya, sudahkah kita buktikan? Sudahkah kita mau mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah? Majelis yang dimuliakan oleh Allah, di ayat yang terakhir yang nanti kita bahas, ayat 68, Rabbana atihim di'afain minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri, timpakan kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, kepada penguasa, ya Allah. Ini tersinggung nih penguasa nih. Jangan tersinggung selama dalam kebenaran. Tapi silakan tersinggung kalau memang tidak berpihak kepada kebenaran. Ya Allah, berikan, ya Allah, timpakan, ya Allah, kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, yang zalim, azab 2 kali lipat, ya Allah, dan laknat mereka, ya Allah. Amin. Cuman sayangnya di akhirat ya. Setelah di akhirat, mari kita dituntut untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Sudahlah, urusan keumatan harus dikedepankan. Urusan pribadi dengan segala plus minus yang ada kita akui. Tapi kalau sudah menyangkut urusan orang banyak, kita harus ambil bagian. Ya. Rasulullah ada dalam sabda beliau mengatakan, akan memperkuat agama ini orang-orang yang justru banyak melakukan kesalahan. Apa rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Bukan berarti benar melakukan kesalahan, bukan. Tapi ada karakter manusia yang beriman. Kalau sudah agama yang diotak-atik, kalau sudah agama yang dinistakan, sekalipun dia bukan orang baik-baik benar, sekalipun dia bukan orang saleh-saleh banget, dia tersinggung, dia terpukul, dan dia tidak akan pernah tinggal diam. Katanya sih ada suku di Indonesia ini yang karakternya seperti itu.
Ya tentu tidak salah, tapi bukan berarti ya benar saja kita tidak benar. Tapi maksudnya adalah orang dengan kepribadiannya pasti ada kelemahan-kelemahan. Tapi kalau sudah menyangkut urusan umat, urusan orang banyak, orang kadang tidak bisa menahan girahnya, kecemburuan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.